Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan ini kita bisa berjumpa dengan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Yang mana pada kesempatan ini kita akan mengambil tema indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Pada kesempatan yang pertama, marilah kita amati gambar berikut ini. Dari gambar ini, kita harus tahu apakah sholat berjamaah itu, keutamaan sholat berjamaah itu apa syarat sah berjamaah, apa syarat menjadi imam, apa syarat menjadi makmum. Sepintas kita bisa mengetahui bahwasanya dari gambar berikut ini ada orang yang sedang melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya masjid itu merupakan tempat beribadah umat Islam. Di masjid, umat Islam itu berdekatan, bertatapan, berjabat tangan, bersapa, dan berbautan hati demi mewujudkan semangat ukhuwah atau menjalin persatuan. Ayo salat berjamaah. Sebenarnya apa sih salat berjamaah itu? Salat berjamaah yaitu salat yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Nah, salat lima waktu yang kita lakukan sangat diutamakan sekali untuk dikerjakan secara berjamaah, ya, bukan sendiri-sendiri atau munfarid. Kita mungkin tahu bahwasanya salat berjamaah ini hukumnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian para ulama mengatakan bahwa hukum salat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Yang selanjutnya adalah keutamaan salat berjamaah. Keutamaan salat berjamaah bila dibandingkan dengan salat sendiri atau salat munfarid itu sangat berbeda sekali karena sholat berjamaah itu dilipat gandakan pahalanya, yaitu 27 derajat. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Anibni Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tabdulu ala sholatil fadhi bisab'i wa isrina darajah. Ini diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari Muslim yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, salat berjamaah lebih utama dibandingkan salat sendiri dengan 27 derajat. Bahkan keistimewaan lain yang rajin salat berjamaah itu dalam hadis lain disebutkan di keterangan dari Ibnu Majah bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam sesungguhnya beliau bersabda, barang siapa salat di masjid dengan berjamaah selama 40 malam dan tidak pernah tertinggal pada rakaat pertama dari salat Isya, maka Allah akan membebaskan baginya dari api neraka. Jadi keutamanya ini sangat luar biasa sekali ketika kita bisa melaksanakan salat berjamaah. Yang selanjutnya, apa syarat sah salat berjamaah? Nah, salat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Yang pertama, itu harus ada imam. Yang kedua, makmum berniat untuk mengikuti imam. Yang ketiga, sholat dikerjakan dalam satu majelis atau satu tempat atau satu masjid. Yang keempat, sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sebagaimana tadi disebutkan, syarat sah salat berjamaah itu yang pertama adalah imam. Nah, kedudukan imam dalam salat berjamaah itu sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah salat. Sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Apa aja syarat menjadi imam itu? Nah, yang pertama adalah mengetahui syarat dan rukun serta perkara yang membatalkan salat. Yang kedua,
seorang imam itu harus fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, seorang imam harus paling luas wawasan agamanya dibandingkan dengan yang lain. Yang keempat, itu harus berakal sehat. Yang kelima, harus balik. Yang keenam, berdiri pada posisi paling depan. Yang selanjutnya, seorang laki-laki. Nah, dalam hal ini perempuan juga boleh, asalkan yang menjadi makmumnya pun perempuan semua. Dan yang terakhir adalah syarat menjadi seorang imam tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Yang selanjutnya adalah syarat menjadi makmum. Sebagaimana tadi seorang imam punya syarat tersendiri, makmum pun punya syaratnya. Yaitu, apa aja syarat-syaratnya? Yang pertama adalah makmum berniat mengikuti imam. Yang kedua, makmum harus mengetahui gerakan sholatnya imam. Yang ketiga, makmum berada dalam satu tempat dengan imam. Jadi harus dalam satu masjid atau dalam satu majelis atau dalam satu tempat. Gitu. Yang selanjutnya, posisinya itu seorang makmum harus di belakang imam. Dan hendaklah salat seorang makmum itu sesuai dengan salatnya seorang imam. Misalkan seorang imam sedang melaksanakan sholat zuhur atau asar, nah otomatis seorang makmum pun harus mengikuti sholatnya imam. Kalau sholat imam duhur berarti dia pun harus sholat duhur. Begitupun kalau sholatnya imam asar, dia pun harus sholat asar. Nah, itu materi yang bisa saya sampaikan. Kita lanjutkan materinya di kesempatan yang akan datang. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap terus semangat dalam belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.